Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bali Post Talk. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Bapak Dr. Gede Bagus Radindra Swastamo. Beliau adalah Ketua Yayasan Pendidikan Handayani yang merupakan badan penyelenggara dari STIMI Handayani. Apa yang kita bahas yaitu berkaitan dengan kira-kira seperti apa wajah dunia perguruan tinggi kita ketika new normal itu akan mulai atau pasca COVID. Maksudnya pasca COVID tentu ketika COVID ini tidak akan pernah hilang ya, tapi akan ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk juga di dunia pendidikan. Seperti apa kira-kira sistem pendidikan di perguruan tinggi, kita akan wawancarai Bapak Radendra. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Winata. Navigator sehat. Semoga di tengah COVID ini kita tetap sehat, tetap semangat, optimis kita. Optimis. Pak Radendra, kalau kita bicara tentang dunia pendidikan, ini kan tentu akan ada perubahan setelah memasuki ini normal. Nah, kira-kira apa saja yang kira-kira berubah di dunia pendidikan tinggi? Baik, semua Pak Winata, para pemirsa Bali TV yang saya hormati, Om Swastiastu. Jadi ini menarik sekali Pak ya. Jadi ini juga menjadi bahasan dari kita teman-teman di akademisi bahwa pasca pandemi ini, walaupun virus tidak akan pernah bisa hilang, karena seperti sekarang pun berbagai penyakit itu tetap ada dan tetap ada penderitanya, tetapi juga kemudian kadang hilang, kadang muncul. Nah ini juga COVID juga kita tidak yakin apakah nanti dia hilang. Lebih baik kita berasumsi bahwa virus ini tetap ada, tapi kita yang harus merubah lifestyle kita dengan new normal yang sekarang dipertahankan. Nah kemudian hal-hal yang akan terjadi di sejak era COVID ini atau katakanlah new normal ini itu sangat banyak Pak. Jadi antara lain adalah yang kita sudah lakukan selama ini sejak Maret adalah kita kuliah online. Tapi kuliah online ini boleh dikata banyak dari kita yang memang terpaksa melakukannya, tidak dengan preparation yang memadai. Artinya kita mau tidak mau terpaksa harus online karena memang ternyata mengharuskan seperti itu, kita harus jaga jarak, social distancing dan sebagainya. Nah, kemudian terjadilah banyak hal yang mungkin tidak disangka, ya, tidak pernah disangka dan kemudian harus tiba-tiba kita hadapi. Mahasiswa sendiri juga bingung. Mereka tiba-tiba banyak yang tanya ke kita secara online, Pak, kapan lagi ketemu kuliah biasa? Kuliah biasa ya, kuliah dalam kelas ya. Kami kangen dengan suasana kelas. Kami nggak bisa bercanda dengan teman-teman lagi ketika di antara jam-jam kuliah. Kami nggak bisa berdiskusi secara bebas ketika ada mata kuliah yang tidak kami pahami, kemudian harus didiskusikan secara bebas ketika tatap muka. Jadi kemungkinan memang dengan teknologi itu bisa sementara ini kita melakukan hal-hal proses belajar mengajar. Tapi tetap ada beberapa kekurangan yang tidak bisa mensubstitusi kelebihan-kelebihan tatap muka. Nah, tapi gimana pun juga kita harus terbiasa dengan ini. Ini tidak bisa kita harus hanya menyesali keadaan, tapi kita harus memang membiasakan pola new lifestyle ini, new normal ini. Jadi yang akan terjadi mungkin nanti ketika ini menjadi sebuah new normal adalah kampus tidak lagi mungkin terlalu banyak memerlukan ruang kelas. Artinya kampus yang selama ini kita identikan dengan kampus makin besar, makin banyak ruang kelasnya, makin besar gedungnya, makin luas ruang parkirnya dan seterusnya, itu mungkin akan menjadi sebuah tren yang tidak lagi diperlukan. Ya, jadi nanti sebagian besar aktivitas transfer pengetahuan dan transfer keterampilan itu harus banyak dilakukan secara tatap muka, tidak tatap muka, secara online ya. Kemudian yang agak susah adalah ketika beberapa teman yang bidangnya vokasi, mereka tidak mendiskusikan pada kita, gimana caranya ya Pak Bagus, ini kita lebih banyak vokasi itu 70% adalah praktek. Praktek itu jelas efektivitas tertingginya ketika tatap muka dan langsung menunjukkan langsung prakteknya, praktek dan langsung bertatap muka di depan. Tapi ketika melalui online itu sangat-sangat dirasakan kendala. Jadi banyak proses transformasi pengetahuannya, keterampilan yang terutama itu menjadi terkendala. Nah,
Jadi gambaran pendidikan masa depan kalau itu begitu Pak. Dan satu, kampus-kampus besar trennya akan menjadi mungkin banyak ruang yang tidak terlalu terpakai lagi. Sehingga harus kalau mau hemat cost efisiensi ya kampus-kampus besar itu mungkin harus memperkecil katakanlah infrastrukturnya ya. Jadi akan lebih efisien ya. Di satu sisi akan lebih efisien ya. Dari segi sumber daya, resources, terutama infrastruktur fisik, sarana prasarana, tetapi harus lebih banyak invest di infrastruktur IT, betul. Di IT. Nah, sedangkan Bali termasuk lumayan, Pak. Bali termasuk lumayan. Tapi kita coba bayangkan teman-teman kita yang di timur. Oke, itu kita bicara tentang infrastruktur. Kalau nanti new normal kita lebih banyak internet, itu berarti membutuhkan akses internet yang memadai. Oke, kalau Bali mungkin siap ya. Bali siap. Tapi kalau mungkin daerah lain ini daerah lain kita kan nggak tahu kondisi saudara-saudara kita di tempat lain tidak seberuntung kita mungkin. Itu persoalannya. Baik. Tapi kalau kita bicara tentang kualitas, apakah dengan kuliah online ini kualitasnya bagaimana dibandingkan dengan kita tatap muka? Sebuah pertanyaan yang sangat cerdas dan memang harus kesana aja karena kita apapun metodenya kita harus kemudian berorientasi pada kualitasnya. Menteri kita yang baru, Menteri Mendikbud ketika Kementerian Ristek Dikti kembali digabungkan menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengcover juga pendidikan tinggi. Dulu kan kita dipisah antara pendidikan dasar menengah di Kemendikbud, kemudian kita di Kemenristek Dikti. Tapi kemudian sekarang kembali ke Kemendikbud. Itu kan Pak Nadiem Makarim juga kebetulan yang diangkat sebagai menteri orang yang memang sangat familiar dengan IT. Ya, dia kan dia memang berbisnis dengan berbasis IT. Artinya ada beberapa peraturan menteri yang sekarang memang mendorong kita agar kita lebih baik dengan asumsi bahwa COVID ini akan reda maupun akan tetap begini. Itu bahwa IT prasarana infrastruktur IT harus ditingkatkan. Jadi ada sebuah katakanlah policy dari menteri mengkondisikan agar kita memang harus lebih banyak invest di situ sekarang, lebih banyak invest di IT daripada hanya sekedar infrastruktur yang sifatnya sarana fisik seperti selama ini sebelumnya. Nah, jadi kualitas pun bisa ditingkatkan dengan aplikasinya. Jadi aplikasi itu bisa membuat kita lebih menyerupai tatap muka. Jadi kalau sekarang misalnya katakan salah satu aplikasi yang terkenal kan ada yang booming ya, misalnya saya tidak sebut mereknya, itu semua conference kita diadakan di aplikasi itu ya, webinar juga melalui itu dan seterusnya. Tapi itu kan juga boleh dikata kalau menurut saya pribadi ketika kita mengajar dengan atau berinteraksi melalui itu ada something yang hilang, ada sesuatu yang hilang. Rasa-rasa kelebihan ketika kita tatap muka itu misalnya hilang. Dimana kita menjamin bahwa murid dan mahasiswa ketika dosen menjelaskan dia akan tetap perhatiannya fokus pada penjelasan, atau dia mungkin pasang fotonya di aplikasi itu yang menunjukkan sementara mungkin dia ke toilet dulu, tetapi mungkin dia tidak memperhatikan substansi. Artinya dari segi kualitas ada potensi bahwa dengan online ini ada beberapa hal yang tidak tersampaikan. Apalagi dengan bahasa tubuh dengan segala macam itu. Itu harus diantisipasi tadi dengan mungkin ada penemuan dengan pengembangan aplikasi yang lebih komprehensif, yang menyerupai orang bertatap muka gitu ya. Betul. Tantangan ke depan gitu. Itu tantangannya. Mudah-mudahan para ahli IT sedang berpikir tentang itu. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya kalau kita bicara tentang pandemi COVID ini kan sangat memukul perekonomian. Itu kemampuan ekonomi. Betul. Nah, pendidikan tinggi kan berkaitan sekali dengan kemampuan ekonomi. Nah, ketika Bali pariwisatanya jatuh, perekonomian terpukul, bagaimana minat? Nah, gimana untuk berkuliah di perguruan tinggi misalnya? Nah, betul. Apakah ini akan menurun juga atau ada gejala justru sebaliknya ada peningkatan? Yang kebetulan juga di pengurus pusat Asosiasi Badan Penyelenggara PTS Indonesia. Jadi yang juga kita sering ngobrol dengan teman-teman di Jakarta punya kampus-kampus besar yang terkenal lah yang kita tahu. Itu mereka memang memprediksi bahwa pasti akan terjadi penurunan jumlah mahasiswa. Terlepas dari mereka, padahal mereka itu termasuk yang the best-nya. Katakanlah swasta terbaik di Indonesia yang saya ajak ngobrol ketua yayasan. Dia pun akan bilang, Pak Bagas, ini kita akan turun pasti.
walaupun kami selama ini yang terbanyak merekrut mahasiswa tiap tahun, tapi kami pun sudah mulai aware dan mulai antisipasi bahwa pasti akan terjadi penurunan. Karena sudah ada gejala gitu ya? Sudah ada gejala karena juga terjadi penurunan kemampuan ekonomi masyarakat secara umum. Jadi ini mungkin bukan prioritas lagi kuliah. Kalau memang misalnya kuliah dulu bapaknya kerja, ibunya kerja, punya penghasilan, sekarang bapaknya PHK, maka kuliah menjadi nomor sekian. Ya. Udah kamu jangan kuliah dulu deh, bapak masih nyari kerja dulu atau gimana misalnya. Itu akan terjadi. Jadi bukan karena menurunnya minat kuliah, tapi kemampuan ekonomi secara menyeluruh mempengaruhi skala prioritas pendidikan. Ya. Padahal memang nomor satu harus pendidikan, tetapi dalam hal seperti ini makan aja susah, bagaimana berpikir. Iya, pertanyaan. Nah, bagaimana kemudian nanti kira-kira nasib di perguruan tinggi ya ketika ada langkah antisipasi tidak harus dilakukan? Kami sudah mengantisipasi secara internal bahwa satu, kemungkinan besar akan terjadi penurunan. Kedua, juga berarti harus memungkinkan, walaupun ini adalah katakanlah langkah yang atau kemungkinan yang paling agak dibelakangkan, jika perlu menurunkan biaya. SPP misalnya. Ya. Ini agak sensitif itu BPJS bilang Pak Bagus kok bilang itu bagian dari strategi sih sebenarnya. Tapi itu karena dilakukan kondisi kan. Itu kan kalau terburuk. Oke. Kemungkinan terburuknya adalah terpaksa mungkin kita juga harus itu. Tapi itu yang lainnya adalah efisiensi di bidang lain. Efisiensi di bidang lainnya. Tapi langkah apa sudah ada upaya-upaya untuk memikirkan ya kalau misalnya ada penurunan bagaimana mempertahankan? Kita sudah mengantisipasi, artinya bahwa mungkin kita harus lebih efektif dalam melakukan kegiatan, terutama dari segi perencanaan finansialnya, pembiayaan. Karena asumsi kita, apapun yang kita pergunakan untuk pembiayaan proses belajar mengajar, tridharma perguruan tinggi, semua itu kan harus direncanakan dan disesuaikan dengan asumsi income yang kita terima. Kan itu memang semua begitu di perguruan tinggi. Jadi mungkin kegiatan beberapa harus katakan sementara di pending, ditunda dulu gitu ya. Ditunda dulu. Kegiatan-kegiatan misalnya kemahasiswaan yang selama ini mengumpulkan kerumunan ya benar harus sementara dilupakan dulu. Karena itu melanggar protokol ya, kesehatan. Membahayakan juga ya. Jadi mahasiswa mungkin juga salah satu kekurangannya nanti adalah mereka tidak akan lagi mengalami seperti kakak kelasnya ketika ada yang BEM seru, lomba, kegiatan ya, musik, ada pengambilan, ada keramaian yang itu mereka juga kasihan sebetulnya, mereka akan kurang lah mengalami hal itu. Tapi mungkin ada kelebihan lain, mereka akan lebih terbiasa belajar online. Baik. Kakak kelasnya masih banyak gagap teknologi, tapi angkatan mereka punya kemampuan yang lain ya, berbeda. Baik. Pak Radar, kalau kita mungkin itu sebagai juga pertanyaan saya yang terakhir di Bali Postdoc ini yang berkaitan dengan ada tidak semacam harapan mungkin ya kepada pemerintah atau kepada masyarakat atau ya bagaimana, karena perguruan tinggi ini kan tetap harus dijaga, karena ini bagian dari proses mencerdaskan bangsa juga. Ya, mungkin silakan sebagai kelas sistem Pak. Jadi satu, beberapa teman perguruan tinggi bahkan sudah katakanlah memberikan salah satu target dari bantuan-bantuan seperti bantuan sosial dan sembako itu kepada mahasiswa yang terjebak, yang tidak bisa pulang kampung dan tidak bisa pulang kampung dan seterusnya. Artinya kita memang harus sudah mulai berpikir dalam paradigma bahwa ini adalah sebuah hal musibah yang tidak pernah kita inginkan dan tidak pernah kita bisa duga. Sehingga kita harus sedikit merubah paradigma mindset kita bahwa yang selama ini mahasiswa menjadi katakanlah pengguna jasa kita, di mana dia menjadi sumber utama dari financial income kita untuk kemudian menggerakkan proses tridharma perguruan tinggi. Sekarang menjadi paradigma bahwa mungkin dari mereka tidak semua beruntung. Jadi artinya kita mungkin harus sedikit toleransi, misalnya mungkin ada yang agak kurang dalam proses itu, kurang cepat atau kurang atau keteteran atau apa, dan mungkin itu harus ada sedikit toleransi dari kita pihak perguruan tinggi karena keadaan ini mungkin membuat mereka begitu. Betul. Yang kedua, pemerintah tentunya juga, yang lihat juga pemerintah juga sudah cukup responsif ya. Pemerintah juga kemarin memberikan bantuan kepada mahasiswa yang kemudian didata beberapa perguruan tinggi. Tapi kemarin dengan kriteria bahwa
ada perguruan tinggi yang jumlah mahasiswanya di atas sekian gitu ya. Jadi perguruan tinggi kecil mungkin belum ya. Nah, mungkin nanti bisa lebih diperluas lagi. Karena perguruan tinggi itu memang tidak semua harus jumlahnya banyak. Kalau universitas banyak fakultas, banyak jurusan, mahasiswanya banyak. Ya. Tapi kalau sekolah-sekolah vokasi kemudian yang spesifik itu kan tentu tidak banyak, tapi mereka belum tentu juga semua mampu. Dia kriteria Jadi kriteria itu kalau bisa diperluas sehingga mencakup justru lebih tepat sasaran. Baik. Nah, kemudian yang kepada masyarakat umum, saya hanya ingin menyampaikan bahwa pendidikan itu tetap hal yang harus diprioritaskan. Ya. Jadi tolong tetap diupayakan agar generasi penerus kita itu jangan sampai terbengkalai pendidikannya. Jadi kita pun berusaha memahami kondisinya, tapi jangan sampai ini menjadi lalu dalam skala prioritas keluarga itu terlalu melorot jadi nomor 10 atau nomor berapa. Makan jelas nomor 1, tapi kemudian pendidikan juga tolong prioritasnya tetap tegak di atas. Jangan terlalu melorot ya. Sehingga dia pendidikan ini, karena ini bukan untuk kita sekarang, tapi ini adalah sebuah jangka panjang juga ya, jangka panjang, long term investment ini, dan untuk seumur hidup dia. Baik, Pak Ida Bagus Radendra Swastamo, sampun ya kira-kira itulah wajah dunia pendidikan di masa pandemi. Jadi wajah dunia pendidikan harus pakai masker. Kuliah online. Tapi ada satu pesan penting yang juga saya catat tadi, pemerintah itu harus memberikan perhatian yang lebih besar, dan yang kedua masyarakat ini. Jangan menyepelekan pendidikan. Justru di masa seperti inilah adalah investasi kita jangka panjang. Ketika COVID ini nanti sudah berakhir, jangan sampai kemudian kita tidak pernah mengenyam perguruan. Walaupun kondisi ekonomi susah, mungkin ada win-win solution yang kira-kira bisa ditawarkan oleh perguruan tinggi sehingga pendidikan tinggi ini tetap bisa berjalan. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya.